Sejarah Perekonomian Indonesia. Universitas Djana Badra Yogyakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis ujian tengah semester tahun ajaran 2021/2022 disusun oleh atas nama Aisyah Rahma NIM 19210083. Mata kuliah Perekonomian Indonesia, dosen pengempu Yanuar Saksono. Pemerintahan Orde Lama. Dalam sejarah politik Indonesia merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Istilah ini tentu saja tidak digunakan pada saat itu dan baru dicetuskan pada masa pemerintahan Soeharto yang disebut juga dengan Orde Baru. Pemerintahan Orde Lama berlangsung dari tahun 1950 hingga 1965. Indonesia dilanda gejala politik dalam negeri yang mengakibatkan perekonomian Indonesia sangat buruk. Kegiatan produksi di sektor pertanian dan industri manufaktur berada pada tingkat yang sangat rendah karena kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung. Pada Kabinet Nasir dirumuskan perencanaan pembangunan ekonomi yang disebut Rencana Urgensi Perekonomian. RUP kemudian digunakan pada kabinet selanjutnya yang dinamakan Rencana Pembangunan Ekonomi. 5 tahun selama periode 1950-an, struktur ekonomi Indonesia masih merupakan peninggalan zaman kolonial yang kebanyakan masih berorientasi kepada ekspor dan didominasi oleh perusahaan asing. Prioritas pembangunan Orde Lama stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan industri, unifikasi dan rekonstruksi. Dan pada akhir 1965 terjadi kudeta yang juga mengubah sistem ekonomi Indonesia dari pemikiran sosial menjadi semi kapitalis. Pemerintahan Orde Baru. Faktor penyebab buruknya perekonomian Indonesia di era pemerintahan Orde Lama. Yang pertama, periode Orde Lama, Indonesia pernah mengalami sistem politik demokrasi dan demokrasi terpimpin. Faktor penyebab buruknya sistem politik demokrasi saat itu menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional dan mengakibatkan terlalu banyak konflik partai politik. Begitu juga dengan sistem politik demokrasi terpimpin yang umur kabinetnya hanya berlangsung 1 tahun saja, yang tidak memberi kesempatan atau waktu bagi pemerintah yang berkuasa untuk memikirkan masalah sosial dan ekonomi. Yang kedua, selain kondisi politik dalam negeri, buruknya perekonomian pada masa Orde Lama yaitu keterbatasan faktor produksi, dengan kata lain orang dengan tingkat kewirausahaan dan kapabilitas manajemen yang tinggi, tenaga kerja, tenaga pendidikan atau keterampilan yang tinggi, dana teknologi dan kemampuan pemerintah untuk menyusun rencana. Pemerintahan transisi ke pemerintahan Orde Baru. Sejarah Indonesia sejak tahun 1965 hingga 1966 adalah masa transisi ke Orde Baru, masa di mana pergolakan politik terjadi di Indonesia. Di pertengahan 1960-an digulingkannya Presiden pertama Indonesia, Soekarno, setelah 20 tahun lamanya menjabat. Periode ini adalah salah satu periode paling penuh gejolak dalam sejarah modern Indonesia. Sejak masa Orde Lama
hingga berakhirnya dengan pemberhentian presiden pertama setelah 21 tahun menjabat, ekonomi tertutup yang berorientasi sosial pada rezim Soekarno ke ekonomi terbuka yang berorientasi kepada kapitalis pada rezim Soeharto. Pemerintahan Orde Baru adalah suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik apabila kondisi utama terpenuhi, seperti kemampuan politik yang kuat, stabilitas politik dan ekonomi, sumber daya manusia yang lebih baik, sistem politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi ke barat, kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik. Keganjalan-keganjalan yang terjadi di masa Orde Baru. Pasca demonstrasi besar-besaran yang dimotori oleh para mahasiswa dari segala penjuru Nusantara yang ada di Indonesia, pada akhirnya Soeharto sebagai presiden yang telah menjabat selama 32 tahun lamanya menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Ada beberapa keganjalan atau kecacatan yang terjadi di masa Orde Baru. Yang pertama, kecacatan kebijakan ekonomi selama Orde Baru, yaitu biaya ekonomi yang tinggi dan fundamental. Ekonomi yang terapuh terlihat dari buruknya kondisi sektor perbankan nasional dan semakin besarnya ketergantungan Indonesia terhadap modal asing, termasuk pinjaman dan impor yang menyebabkan krisis moneter pada pertengahan 1997. Yang kedua, ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut pada saat pemerintahan Gus Dur menaikkan tingkat country risk dan ditambah dengan buruknya hubungan antara pemerintahan Indonesia dengan IMF, membuat pelaku bisnis termasuk investor asing enggan melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. Setelah Presiden Gus Dur turun, Megawati menjadi Presiden Indonesia yang kelima. Keterpurukan kondisi ekonomi yang ditinggal oleh Gus Dur makin terasa jika dilihat dari perkembangan indikator ekonomi lain seperti tingkat suku bunga, inflasi, saldo neraca pembayaran, dan defisit APBN. Namun pada era Megawati, kinerja ekonomi Indonesia juga menunjukkan perbaikan, paling tidak dilihat dari dan laju PDB kinerja ekspor juga membaik dengan pertumbuhan 5% per tahun 2002 dibandingkan 9,3% pada tahun 2001. Pada bulan-bulan pertama pemerintahan SBY, rakyat Indonesia, pelaku usaha luar dan dalam negeri maupun lembaga seperti IMF dan ADB dan Bank Dunia sempat optimis bahwa kinerja ekonomi pemerintahan sebelumnya sejak Soeharto lengser, namun pada pertengahan kedua tahun 2005 ekonomi Indonesia dilanda dua peristiwa, yaitu kenaikan harga BBM di pasar internasional dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Selain itu, pada tahun 2008 hingga 2009 terjadi krisis ekonomi global yang mengakibatkan resesi ekonomi dunia. Krisis global tersebut berdampak pada perekonomian Indonesia lewat penurunan
ekspor dari sejumlah komoditi penting. Sebagai penutup, sejak masa Orde Lama hingga berakhirnya masa Orde Baru hingga kini, Indonesia adalah negara yang telah mengalami dua orientasi kebijakan ekonomi yang berbeda, yaitu dari ekonomi tertutup ke ekonomi terbuka yang berorientasi kepada kapitalis dan kini ekonomi demokratis. Sekian dan terima kasih.